Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview salah satu benda pusaka masterpiece. Salah satu benda pusaka masterpiece yang berasal dari mana? Kota Tuban. Jadi ini keris buatan dari Kota Tuban. Jadi seorang empu yang sangat luar biasa sehingga menciptakan salah satu keris yang sangat wow, sangat pokoknya luar biasa, yaitu keris Kalacakra, Kalacakra. Ini lot 13. Jadi keris ini lot 13. Lot 13, kemudian pamornya itu Banyumili. Keris ini termasuk keris komplit. Jadi di samping bisa dibuat untuk sarana kerezekian, juga bisa digunakan untuk sarana kewibawaan. Lalu bisa juga digunakan untuk sarana perlindungan. Jadi kerezekian, kemudian kewibawaan, lalu bisa digunakan untuk perlindungan. Komplit ini. Jadi multifungsi. Keris ini saya dapatkan dari Pemandian Bektiharjo yang terletak di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Jadi keris ini sudah lumayan lama. Saya dapatnya dulu itu sekitar tahun 2010. Kalau sekarang 2025 ya hampir 15 tahun. Hampir 15 tahunan. Nah, dulu keris ini itu beracun, nggak tahu yang megang awalnya itu siapa. Jadi asal muasalnya ini keris ini ada racunnya, ada dikasih racun, kayak diberi minyak beracun kayak gitu. Lalu racunnya itu saya hilangkan. Jadi selama sekitar 1 minggu ini saya taruh di dalam pelepah pisang yang masih basah itu. Nah, supaya racunnya itu meresap ke pelepah pisang. Nggak cukup itu saja. Setelah 7 hari saya taruh di dalam pelepah pisang, lalu kemudian ini saya boboi. Ini saya boboi dengan parutan ketela. Parutan ketela ubi jalar itu. Saya boboi itu supaya untuk racunnya itu terserap. Karena racunnya itu sangat berbahaya. Kalau sedikit saja tersentuh kena tubuh itu terasa gatal dan jadi luka yang sulit untuk diobati karena ada racunnya. Nggak tahu racunnya itu terbuat dari apa, saya nggak tahu. Tapi ini sudah tidak beracun berarti Pak ya? Maksudnya racunnya sudah dibersihkan? Sudah nggak beracun lagi, ini sudah aman. Karena sudah saya hilangkan. Ya sekitar 2 minggu lah saya menghilangkan racunnya.
Dulu keris ini oleh pemegangnya itu pernah dibuat untuk menyantet atau nunun lah orang pernah. Itu saya lihat, saya flashback ke masa lalu tentang pusaka ini. Jadi ini sudah beberapa memakan korban manusia. Ya mungkin dulu itu dipegang oleh orangnya agak jahat lah, pernah dipegang oleh orang yang jahat. Nah, tapi walaupun asal usulnya ini keris ini tujuannya baik, berarti Empu Benowo. Namanya yang membuat itu, Pak, ya? Yang membuat itu Empu Benowo, Mbah ya Iyang Benowo kayak gitu. Ya, waktu saya dialogi itu katanya yang membuat ini Empu Benowo kayak gitu. Nah, Empu Benowo ini sebenarnya beliau ini bukan asli dari Tuban. Empu Benowo itu asal usulnya adalah berasal dari Palembang. Oh, Sumatera berarti, Pak? Palembang, Sumatera. Nah, beliau datang ke Tanah Jawa, ke Kota Tuban, itu tujuannya adalah berguru tentang tata cara membuat keris. Jadi sebenarnya Empu Benowo itu sudah ahli di bidang keris, cuma keris di daerah Palembang sana membuat keris-keris atau pusaka yang seperti apa ya, ya tradisi di sana lah, atau motif-motif yang ada di Sumatera sana. Nah, lalu beliau itu mendengar berita, mendengar kabar bahwasanya di Kota Tuban itu banyak kumpul para empu-empu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, datang dari berbagai daerah. Pada waktu itu, Kota Tuban itu mengalami masa-masa kemajuan yang sangat pesat. Sehingga sebagian daripada Kota Lamongan itu dulu masuk Kota Tuban. Oh. Dan sebagian Kota Bojonegoro juga masuk Tuban. Besar. Dan sebagian lagi Kota Rembang itu ada juga yang masuk Kota Tuban. Jadi dulu itu Tuban sangat luar biasa, pernah mengalami kejayaan, bahkan sampai perekonomian, dari segi pertanian, dari segi perdagangan itu sangat maju. Nah, kenapa kok bisa demikian? Dikarenakan di Tuban dulu itu ada pelabuhan yang sangat besar. Pelabuhan yang sangat besar sehingga itu dibuat tujuan atau dibuat sandaran bagi para pedagang dari Gujarat, para pedagang dari mana luar daerah, dari Sumatera, kemudian ada yang dari Cina, dari Mongolia, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand, ada juga yang dari Maroko, kemudian dari Kazakhstan, ada yang dari mana itu Arab Saudi. Jadi semuanya itu pada bertemu, berkumpul di Kota Tuban. Karena masa itu banyak para empu-empu yang dari luar daerah ingin menimba ilmu atau berburu untuk memperluas, memperdalam pengetahuan tentang masalah keris. Sehingga terjadilah banyak pusaka-pusaka yang berasal dari Kota Tuban. Itu punya motif atau punya ciri yang sedikit berbeda.
atau bahkan apa ya, motifnya itu agak lain daripada seperti buatan mana Sedayu, kemudian Madiun, Mataram, lalu kemudian buatan mana itu Kediri, kemudian Malang itu beda, Madura. Kalau Madura itu mirip dengan Tuban. Ya, karena siapa pendahulunya itu yang memperjuangkan di kota Madura itu memang berasal dari Tuban. kota Tuban. Oh. Makanya banyak pusaka-pusaka yang sekarang itu ada di mana kota Madura itu mirip seperti pusaka yang ada di Tuban. Ya bisa jadi mungkin dulunya itu empunya sama, tapi dibawa oleh para prajurit ke sana untuk tujuan perang atau tujuan apa, tujuan dagang atau tujuan mencari relasi atau bisnis atau apa. Ini bentuknya kayak gini, ini keris Kolocokro, Luk 13. Nah, itu buatan Empu Benowo. Lengkap kegunaan. Lengkap. Itu dibuat dagang bisa, dibuat untuk menarik kerezekian. Kemudian bagi seorang pemimpin, ini dibuat kewibawaan agar disegani oleh banyak orang, dihormati banyak orang. Bahkan untuk perlindungan juga bisa. Nah, ini kalau dibuat mengembalikan santet juga sangat bisa. Ini sangat luar biasa ini. Tinggal terserah yang megang. Yang megang itu siapa, tahu cara menggunakannya. Insya Allah ya cospleng atau sangat manjur lah. Kayak gitu. Ini adalah keris Kolocokro. Ada logonya apa ya? Kalajengking. Kayak gitu. Terus cara merawatnya bagaimana, Pak? Merawatnya ya setiap 1 tahun sekali itu dibersihkan dengan air kelapa dan jeruk, kemudian kembang 7 rupa, kayak gitu. Itu cara merawatnya dari segi fisik lah, kayak gitu. Terus sambil apa, kemudian setelah bersih, setelah kering, dikasih pamor, nah, agar terlihat pamornya ini pamor apa, kayak gitu. Kalau ini itu pamor Banyuwangi. Nah, kalau merawat dari segi gaibnya ya ditirakati, di puasa mute 7 hari, kemudian apa ini ditaruh di depan waktu wirita, kayak gitu. Itu cara merawat secara batinnya atau secara gaibnya. Nah, lalu didialogin kayak apa khodamnya, terus keinginannya mau seperti apa. Nah, ini berbahaya sekali kalau pusaka ini dipegang orang yang suka marah, kemudian orang yang punya dendam. Ini sangat sangat berbahaya. Karena kalau orang yang punya dendam, punya musuh, suka marah, lalu kemudian tahu cara menggunakannya ini, bahkan tidak tahu pun kalau khodamnya ini itu menyatu atau diperintahkan, misalkan, wahai khodam keris Kolocokro, iki wong sing nglarakno aku atau orang yang menyakiti saya, maka tolong kamu ajar dia, maka dia akan berangkat, kayak gitu. Makanya ini kalau kepegang orang yang nggak benar sangat berbahaya. Keris Kolocokro Luk 13.
Ya mungkin sampai di sini dulu, kalau tidak ada yang perlu tanyakan. Cukup Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.